Tadi saya bilang, saya udah punya niat. Saya jadikan jabatan yang saya miliki juga gitu juga wakil saya Pak Anwar Abu Bakar, bahwa ini adalah kita menjadi khodimatul ummah, pelayan masyarakat. Ya, service pelayan, ya. Ya. Ya kalau kalah juga dapat pahala ya kemenangan ya alhamdulillah kan gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing kalau menurut saya ya. Ready footage 3, take 2, take 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GAC Podcast Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang lagi viral di tahun 2020. Oke, sepertinya semuanya udah tahu, sepertinya semuanya sudah kenal. Kita kehadiran putra terbaik asal Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Itu tepatnya di Kecamatan Moro ya, Pak? Ya, saya lahir di Kecamatan Moro. Siap. Tapi orang Assalamualaikum. Karimun. Siap. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nikita. Terima kasih atas undangannya hari ini, ya teman-teman. Saya senang hati bisa ketemu dengan teman-teman di sini dan para teman-teman YouTuber ya, teman-teman yang mendengarkan acara kita hari ini. Siap. Terima kasih Bapak. Kami merasa sangat spesial sekali, Pak, karena kedatangan seorang figur yang merupakan putra terbaik di Kabupaten Karimun. Mungkin salah satu putra terbaik lebih bagus ya. Ya, Ada benar. yang Boleh. lain-lain juga ya. Boleh. Yang mungkin hari ini fokus di kita, di saya Siap. dan di Pak Anwar Rafiq barangkali ya. Oh gitu. Oke Bapak, boleh Pak, izin kita boleh minta Bapak memperkenalkan diri dulu Pak. Boleh? Welcome. Siap. Baik, Oke. para pendengar atau penonton semuanya, saya Iskandar Shah. Saya lahir di Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Emak atau ibu saya lahir di Moro, bapak saya lahir di Alai atau sekarang Kecamatan Ungar. Sungai Ungar. Sungai Ungar ya, Ungar. Kecamatan Ungar di Alai, Kundur ya. SD SMP saya di Moro. TK di mana? TK tak ada dulu situ. Oh, belum ada, Pak, ya? Belum ada TK. Iya. Kemudian alhamdulillah bisa lanjutkan SMA di Kota Tanjung Pinang. Sampai selesai, Tanjung Pak. Pinang ya Ya, Pak. Di SMA berapa Pak? Boleh dijelaskan? SMA 1 Tanjung Pinang. SMA 1 Tanjung Pinang. SMA apa namanya itu? Terbaik tuh dulu. Sampai sekarang, Pak ya? Iya, Tanjung Pinang dulu waktu saya masih tahun 90-an 80-an ya memang termasuk salah satu sekolah favorit SMA ya. yang ada di Provinsi Riau waktu itu ya. Iya, Di Riau dulu ada SMA 1 Tanjung Pekanbaru, Bangkinang, termasuk salah satu adalah SMA 1 Kota Tanjung Pinang. Dan termasuk SMA yang paling lama berdiri tahun 1956 kalau nggak salah. Di masa dari SD, SMP ke SMA itu infonya Bapak dapat juara terus ya? Ya lumayan lah. Oh, lumayan, Pak. Ya alhamdulillah. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan sedikit. Waktu SD saya pernah juara umum, SMP gitu juga ya. Itu SD kan kita 6 tahun nih Pak. Dari kapan sampai kapan juara umumnya nih? Yang jelas saya juara kelas terus Pak ya. Ya, juara kelas. Luar Juara biasa. umum pernah ya. Mungkin dulu orang bilang saya ini kutu buku, suka baca buku. Waktu main bola, walaupun saya suka olahraga, saya nggak pernah lupa untuk baca buku. Gitu kira-kira. Olahraga apa Pak? Olahraga saya suka sepak bola. Sepak bola. Futsal sama. Futsal juga suka ya. Sama ya. Karena dulu waktu SMA saya pernah ikut seleksi Suratin di antara SMA ya. Gitu. Jadi saya suka hobi salah satunya adalah sepak bola. Setelah SMA Pak? Selain Pak, alhamdulillah dapat rezeki untuk menuntut ilmu di Belanda ya. Tapi tetap suka bola juga, tapi futsal lebih pendek Oh, lagi. udah muncul futsal tuh. Ya, saya kalau di Belanda itu sejak tahun 93 94 saya udah main futsal.
Mungkin sini belum ada Pusat ya. kan baru-baru ini. Ya, Pak. mungkin di Indonesia. Indonesia, ya. Iya, Tapi Pusat kalau di udah ada. Eropa udah lama. Kalau untuk pendidikan di Belanda seperti apa, Pak? Pendidikan saya kuliah di Hogeschool Rotterdam ya. Nah, itu mendapatkan beasiswa atau seperti apa, boleh dijelaskan? Kerjasama dengan Indonesia Belanda ya. Gitu. Kemudian saya juga pernah jadi guru tamat kuliah, tapi guru di Indonesian Embassy School, sekolah kedutaan sekolah Indonesia kedutaan, dulu. ya. Kalau di luar negeri itu ada nama sekolah kedutaan, Ya, ya, yang ada seperti Malaysia atau Singapura atau apa ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Itu pengalaman saya di luar negeri. Nah, kami juga dulu punya perusahaan. Saya punya teman-teman punya perusahaan. Di sana juga. Di sana ya kami bikin perusahaan. Kemudian kita develop. Dulu kan lagi boom-boomnya software IT ya. Nah, di situ kami. Jadi itu sejarah singkat saya. Gitu. Jauh ya, Pak, ke Belanda ya, luar Ya, biasa. kemudian tahun 2007 pertengahan saya balik ke Indonesia. Sebenarnya saya lagi ngerjain proyek ya. Harus balik. Nggak juga sebenarnya sih, karena kan ya karena saya udah lama tinggal di Belanda ya Kak. Apa namanya, lagi ngerjain proyek sama teman-teman, tetapi teman-teman PKS minta saya balik ke Kepulauan Riau untuk ikut pileg. Jadi saya ikut pertama pileg tahun 2009. Tahun Udah lama. 2009 ya, Iya. Pak. Lama juga ya berarti. Oke, berarti lama di Belanda juga. Berapa tahun, Pak, di Belanda boleh disebutkan? Lebih kurang berarti sekitar 11-12 tahun ya kira-kira. 11-12 tahun. Lama. Luar biasa. Atau sengaja dilamain Pak atau memang Enggak, saya kata orang challenge mencari ini ya, mencari pengalaman semuanya ya. Di samping dulu kan jadi saya memandang dunia itu di mana aja kita untuk berbakti kepada. Karena waktu saya di Belanda saya juga aktif. Ya, waktu tsunami Aceh saya adalah salah satu tim fundraising untuk cari dana. Luar biasa. Kemudian ada dulu Demi pernah Indonesia ya, Pak, ya? pernah juga gempa Sumatera Barat ya, Padang. Dulu juga ada di Yogyakarta kan gitu. Ya. Jadi banyak aktivitas. Sebenarnya basic saya ini orang sosial ya, maksudnya suka aktivitas yang sosial bermasyarakat. Itu mungkin punya basic saya di politik barangkali ya. Ya saya sehingga di politik itu nggak begitu canggung lagi, karena memang dari awal sudah punya basis di pengalaman yang kegiatan di masyarakat, kegiatan sosial di masyarakat, mungkin paling tepatnya. Luar biasa. Tapi saya yakin itu semua tidak jauh dari doa orang tua ya, Pak ya. Iya. Ya, dalam hidup ini kan kita ikhtiar, harus berusaha, tapi jangan lupa kita berdoa, minta doa restu sama bapak dan ibu kita atau Yes. keluarga besar kita. Ya, percaya itu doa yang paling manjur sebenarnya, Iya, Pak. betul. Oke, setelah itu Pak melangkah Eh, ke dunia pekerjaan, boleh saya diceritakan? dulu, kami punya perusahaan IT juga ya. Saya punya perusahaan IT sama-sama. Kami develop di Bandung ya, sama teman-teman. Kemudian ya udah masuk ke dunia politik, daftar, ikut pileg pemilihan legislatif tahun 2009. Ternyata unpredictable. Saya terpilih jadi anggota dewan. Ya sudah. Mungkin itu yang itu karena memang dari hati Pak ya? Atau ya tadi saya bilang saya dipanggil kalau jadi gini, basis politik itu adalah orang punya kepekaan terhadap sosial. Basis politik itu orang empati terhadap sosial. Ya, itu dasar yang paling baik ya. Paling penting. Paling penting, karena politik itu kan ya dia akan mengelola katakanlah masyarakat, atau mengelola duduk di DPR bikin peraturan atau apa. Intinya kalau nggak berjiwa sosial nggak bisa jadi anggota dewan. Betul. susah betul. Saya pikir itu kuncinya, karena kita berhadapan dengan manusia. Siap. Ya, manusia mau membantu manusia. Karena politik itu kata
kalau nggak salah ya kata Ibnu Taimiyah itu adalah membangun peradaban menjadi lebih baik. Politik Pak, arti Iya, politik. politik itu ya salah satunya lah membangun peradaban menjadi lebih baik gitu. Kira-kira seperti itu. Berapa periode Pak? Boleh dijelaskan sebagai anggota dewan? Ya, saya terpilih 2009 yang pertama ya. Kemudian saya duduk sebagai wakil ketua DPRD Kepulauan Riau. Jadi saya pernah jadi wakil ketua DPRD. Berarti langsung loncat ke provinsi ya Pak ya? Iya. Nggak kabupaten dulu, nggak mampir ke kabupaten dulu ya? Tidak, tidak. Siap, luar Kemudian biasa. 2014 terpilih lagi dan terakhir 2019. Dari provinsi Pak, ya saya kira dari Dari Tanjung Balai Karimun. Berarti periode pertama langsung jadi wakil Ketua, wakil ketua DPRD Provinsi Kepri Itu tahun 2009 Pak ya? 2009 sampai 2014. Itu masih dari partai yang sama Pak? Sama-sama. Sama. Saya nggak pernah berubah. Sangat setia ya Pak ya? Sangat setia sama PKS. Luar biasa. Saya ada dengar nih Pak. Saya ada dengar kalau Bapak pernah menciptakan sebuah buku. Ya. Nah, boleh diceritakan Pak buku apa itu? Ya. Dan seperti apa buku itu? Baik, buku itu judulnya The Glory of the Past. The Glory of the Past. Artinya Pak, boleh? Artinya membangun kita punya kejayaan masa lalu, ya. Sebagai dasar kita membangun kejayaan masa depan. The Glory of the Futures. Ya, intinya buku itu adalah bicara tentang bahwa kita pernah berjaya, kemudian bagaimana apa aja kejayaan kita, kemudian bagaimana kita membangun kejayaan masa depan. Seperti itu kira-kira buku itu ya. Kalau boleh saya memberikan resume buku itu, menceritakan bahwa sesungguhnya Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, kalau dulu masih Riau ya, Iya. bahwa kesultanan kita, kerajaan kita dulu punya kejayaan masa lalu, ya, di pengelolaan Selat Malaka, perdagangan internasional, bahkan kami menyimpulkan bahwa Kepulauan Riau atau Jalur Riau itu adalah lautnya adalah sutra laut. Ya, kalau di China itu adalah sutra darat, lalu lintas sutra kan. Nah, kita langsung sutra laut gitu ya. Kenapa? Memang banyak transaksi perdagangan internasional. Nah, apa buktinya kita punya kejayaan? Salah satunya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kata, kalau nggak salah kata Prof. Muhammad Yamin, bahasa Melayu berasal dari sebuah pulau yang kecil, yaitu Pulau Penyengat. Nah, kenapa nggak bahasa Jawa aja sebagai bahasa nasional kita? Karena kan penduduk suku Jawa mungkin banyak daripada orang-orang kita Melayu ya. Iya, lebih banyak. Saya lihat itu dulu tadi bahwa bahasa Melayu dari dulu sudah dikembangkan menjadi bahasa bisnis, transaksi dan sebagainya. Nah, ini saya menganggap bahwa kita punya kejayaan masa lalu ya, di pemerintahan ya. Nah, kenapa kita nggak bisa bangkit ya? Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menganugerahkan posisi yang sangat strategis Kepri ya. Perdagangan internasional dekat Singapura, Malaysia, Thailand, ya, Laut Cina Selatan, ada migas, ada timah di lautnya, di daratnya ada boksit, granit ya. Luar biasa kalau tambang. Banyak semuanya sebenarnya cukup ini. Nah, ikan juga maritim ya gitu. Nah, saya masih ingat saya baca informasi kalau kita nanti menjadi provinsi Kepri, APBD kita akan berjumlah lebih kurang 20 triliun. Tapi sekarang kan tidak. Ya, terakhir di 2020 APBD kita 3,95 triliun. Ya, bahkan dengan Covid pandemi sekarang turun. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi kan? Iya. Nah, artinya buku itu kalau kita mau maju apa yang harus kita lakukan gitu kan? Ya. Nah, ada tiga kalau kita mau maju. Yang pertama kita harus memiliki sumber daya manusia yang unggul, SDM yang unggul. Ya. Terutama. Yang kedua adalah harus dengan sentuhan teknologi. Nggak akan mungkin kita pakai cangkul mengolah tanah kita semua ini. Harusnya pakai pengolahan yang modern, pakai Kobelco lah ya. Nah, yang ketiga kalau kita mau maju Provinsi Kepulauan Riau diregulasi. Kenapa regulasi? Karena
kita ini unik. Iya, iya. Ya, kenapa unik? 96% laut, 4% adalah daratan. Maka regulasinya itu harusnya memberikan especially atau apa namanya, kalau kita ada apa namanya pengecualian atau berikan privilege kepada Kepulauan Riau. Karena ada perbatasan Singapura Malaysia, kemudian ada perdagangan tapal batas ya. Kemudian pelabuhan bagi orang Kepri kan seperti terminal bus. Iya, di mana-mana pelabuhan. Kenapa harus kita bayar mahal? Iya, iya, Kan iya. gitu. Nah, itulah namanya regulasi harus kita yang berpihak kepada daerah-daerah kepulauan. Itu apa namanya? Nah, dari cerita awali dengan membaca buku, kemudian pendidikan, kemudian teknologi IT, membangun wirausaha, bahkan yang apa namanya kita harus membuat semacam perencanaan yang kuat, ya itu salah satu bagaimana kita menata Kepri yang untuk maju ke depan. Jadi saya bicara tentang Kepri waktu itu ya. Itu bukunya itu kapan Bapak terinspirasi buat buku itu? Kapan mulainya dan kapan selesainya? Ya, buku itu bertahap memang. Saya kan suka ngisi seminar sebenarnya. Ngisi seminar, ngisi acara diskusi, terutama untuk mahasiswa ya, masyarakat ya. Jadi itu sebenarnya saya cicil dikit lihat literatur ya. Terus sejak kapan itu, Pak? Saya sebenarnya sudah suka ngisi acara sejak 2010. 10, 11 kalau salah. Terinspirasi buat bukunya 2010? Saya pikir kalau kita ingin menjadi pemimpin, leader, ya, Leadership. salah satu yang harus, ya memang walaupun tidak wajib ya, Anda harus tuangkan apa gagasan-gagasan yang ada di kepala Anda atau apa yang ada di pikiran Anda, biar orang tahu, to be clear, ini pemimpin layak atau tidak. Gitu kan? Ya, betul. Pemimpin itu berbeda ya. Dia ketika diberikan amanah kekuasaan, dialah yang harus mampu mengendalikan dan sebagainya. Itu yang diberikan oleh negara kepada otonomi daerah ya gitu ya, contohnya gitu kan. Makanya saya menulis buku itu agar masyarakat tahu sebenarnya apa dalam pertama kita tahu tentang sejarah, tentang apa kita berjaya semuanya, bagaimana kita membangun masa depan. Yang kedua, mereka harus paham apa sebenarnya saya. Dari buku itu mereka akan tahu bagaimana kualitas saya sebenarnya. Oh, Itu sejak kapan buat bukunya, Pak? Kalau buat buku, Cicil ya buku kalau salah buku itu terbit tahun 90 di 2015-2016 kalau nggak salah ya. 2015-2016. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Berarti udah terbit itu ya? Sudah. Terbit. Kami kerjasama dengan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepri. Kepri. Berarti ini merupakan tabungan Bapak dari awal untuk benar-benar untuk melangkah sebagai leader atau seperti apa? Emang udah niat dari dulu gitu ya, Pak, ingin menjadi seorang pemimpin atau? Enggak, kalau pemimpin itu dia tidak harus kita implementasikan sebagai kepala daerah, ya. ya banyak. Sebagai Banyak politikus DPR pun tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi apa namanya, kami membuat ini supaya pertama masyarakat mengetahui tentang sejarah bahwa kita punya kejayaan masa lalu ya. Nah, mungkin nanti kita bicara tentang pilkada ya, apa hubungannya. Tetapi paling tidak gini, mungkin ini secara kebetulan aja barangkali ya. Yang mana kebetulan Pak? Jadi Gini. pemimpin ini atau menerbit bukunya? Bukan, maksud saya gini. Saya sebenarnya dalam perjalanan hidup saya sejak tahun 2009 termasuk adalah orang yang membantu memberikan masukan kepada almarhum Pak Sandi tentang perencanaan, tentang ide-ide besar apa semuanya. Apalagi waktu itu
saya adalah posisinya adalah pimpinan DPRD. Ya, Bagaimana membangun Kepri menjadi lebih baik. Ya lebih dekat lah sama Gitu ya. Pak ini. Nah, sebenarnya beliau pernah tawarkan saya 2015 untuk jadi wakil bupati Karimun, Oh, untuk lobby saya, tapi saya tolak waktu itu. Pak Nur ini seperti itu juga, dia pernah tawarkan saya, iya. Skandar, aku ingin kau balik ke Karimun. Itu sewaktu Bapak di mana? Waktu di DPRD Provinsi Kepri. Oh, Nah, siap. jadi sebenarnya kalau saya lihat, ini kan Pak almarhum Pak Sani itu kan pernah jadi Bupati Karimun ya. Bang Nurdin itu ngomong seperti itu waktu dia menjadi Gubernur Kepri. Menggantikan almarhum Pak Sani. Tapi kan saya pikir dua orang ini termasuk tokoh dan putra terbaik Kepri yang lahir di Karimun ya. Iya, Kabupaten Karimun. Mungkin dia lihat saya juga, oh ini anak mungkin punya Ada potensi gitu ya. Tapi saya tidak pernah mau ya. Belum terbesit Pak ya. Ya saya gini, pemimpin itu berat. Jadi kepala daerah itu berat kalau orang paham ya. Ya. Godanya banyak. Iya. Jadi pemimpin itu. Ya, Tata, harta, wanita. Tambah satu lagi kalau orang bilang artalita. Ditangkap sama KPK itu. Oh iya. Gitu kan? Iya. Jadi mentalnya, performance harus kuat, ya. Karena kalau kita nggak baik, nggak jujur, tadi omongin orang, apa tidak aja nih, atau orang bahasa Karimunnya labuai juga, ya kan? Iya. Tapi begitu tertarik, gimana ceritanya Pak? Kan belum terbesit dari 2000 berapa? 2005, Iya 2019 19. waktu pemilihan legislatif ada beberapa tokoh ya yang Mengusulkan. ketemu saya, yang minta saya untuk balik ke Karimun. Tokoh Pak dari Iskandar, ya mungkin nggak perlu saya sebutkan lah ya. Iya. Kami pingin ini Anda tokoh masyarakat ya Pak, bukan dari Iya, partai ya? tokoh masyarakat, Siap. agar Anda balik ke Karimun Karimun. untuk mengikuti pilkada Karimun. Terus saya bilang, ngapa harus saya balik? Gitu kan? Ya dia pingin bagaimana kita membawa Karimun menjadi lebih baik. Oke. Terus saya pelajari. Oke, ternyata oke. Bisa, saya bilang. Bolehlah. Karena memang saya lihat memang harus kita perbaiki. Oke, apa ukuran yang harus kita perbaiki? Tentu jangan harus punya alasan ya. Iya. Supaya kita ilmiah alasannya ya. Iya. Pertama saya lihat di IPM kita, Indeks Prestasi Manusia. Ya. Di data kita dari BPS, Karimun itu adalah ranking 5. Setelah ya kalau salah Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Natuna, Karimun, baru Liga Anambas dan Lingga, atau Lingga dan Anambas ya. Pokoknya tapi yang jelas kita nomor 5 ya. jauh. Nah, berarti kok bisa nomor 5 kan? Iya. Nah, IPM ini indeks prestasi manusia itu kan melambangkan 3 hal. Yang pertama adalah kualitas pendidikan, kemudian kualitas kesehatan, dan yang ketiga adalah kualitas kesejahteraan. Ya. Dan ini standar internasional. Iya. Kalau nggak salah ini adalah standar PBB ya, UNDP, United Nation Development Program kalau ya. Standar PBB untuk mengukur sebuah kualitas sebuah negara atau daerah. Nah, ternyata kan kita nomor 5 kan? Iya. Padahal menurut saya, ya kita kan posisinya strategis, ada daerah FTZ, Betul. alamnya hampir sempurna, ada laut, ada darat, kita bisa kelola dengan baik, ada tambang di darat maupun di laut, ya. Nah, itu sebenarnya menjadi ini kita, artinya kita punya opportunity atau punya kans untuk menjadi daerah yang baik, yang lebih baik, ya. Nah, ini yang kami tawarkan masyarakat program itu. Oke. Oke. Tapi kalau sorry Pak, kami kan belum mengenal Pak. Bapak bisa yakin Pak ya? Bisa orang bisa kenal Bapak. Kalau saat ini kan memang ibaratnya Bapak kan main di provinsi nih. Di mungkin Kabupaten Karimun masyarakat belum mengenal, tapi Bapak bisa yakin ya? Yakin Jadi gini, bisa. saya pikir
memang orang tidak banyak kenal saya akui. Iya, Ya. saya Di dalam survei kami seperti itu. Saya lakukan survei, ya. Tetapi ada satu hal yang kami temukan, dan itu yang menjadi kekuatan di kami, bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan itu memang rendah. Ya, jadi kunci kenapa orang bisa beralihkan pilihan karena orang tidak puas. Ya, jadi bukan masalah kesalahan salah saya atau tidak ya. iya, iya. Jadi kalau orang tidak puas, biasanya dia akan mencari alternatif baru. Nah, saya yakin dan percaya, kan itu masalah kenal dan tidak. Tapi dengan perjalanan waktu, mereka akan melihat profil saya, kualitas saya, kemudian juga performance saya, pengalaman saya. Saya yakin mereka akan beralih kepada pilihannya. Asal kuncinya adalah kalau kita menjadikan jabatan yang kita rebut ini sebagai amal soleh, amal baik kita kepada masyarakat. Kita ingin jadikan jabatan yang kita miliki sebagai pelayan masyarakat. Kuncinya adalah harus ikhlas dan dengan empati, ya, bahwa inilah cara kita untuk membantu orang banyak. Gitu. Kan itu aja. Saya yakin itu. Gitu. Ada rumusnya, kalau kita ingin kalau kita berbuat baik kepada masyarakat, masyarakat juga akan berbuat baik sama kita. Itu balasan dari Allah. Gitu kan? Ya, betul. Gitu. Tapi lawan kita ini petahana ya Pak ya? Iya, betul. Berat loh Pak. Iya, memang berat. Seperti apa keyakinan Bapak untuk benar-benar terjun? Iya, jadi gini. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa ketika kami mengikuti pilkada ini, kami awali juga dengan survei. Ya, survei strategi apa. Saya kan pernah 3 kali bertanding. Ya. Pilgub, pilkada, Sekepri juga saya pernah alami menjadi tim-tim sukses. Ya. Jadi saya ngerti tentang itu. Makanya kami melihat ini ada kans, ada kesempatan, ya. Kuncinya tadi saya bilang, kalau orang tidak puas, ya, dia akan pindah, ya. Dan nah, coba Anda lihat, walaupun belum ada hasil yang ini ya, tapi pertandingan Pilpres Amerika, Ya. kemungkinan besar petahana bisa dikalahkan, gitu. Saya juga baca tuh di Kalimantan Barat, kalau nggak salah satu kabupatennya, independen bisa mengalahkan petahana, gitu. Aja. Jadi ya ini tergantung strategi aja. Ya, yang penting menurut saya adalah di dalam kompetisi pilkada ini kita siap menang dan kalah, gitu. Betul itu Pak. Gitu. Iya kan? Kalau tak siap, aduh. Iya, saya pikir itu. Kalau tadi saya bilang, saya udah punya niat, saya jadikan jabatan yang saya miliki juga wakil saya Pak Anwar Abu Bakar, bahwa ini adalah kita menjadi khodimatul ummah, pelayan masyarakat, ya, service pelayan, ya. Ya kalau kalah juga dapat pahala, ya kemenangan, ya alhamdulillah, kan gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing kalau menurut saya, ya. Tetap happy juga kan, gitu. Karena saya nggak nyari makan juga di politik, gitu. Kalau kita cari makan di politik atau jabatan di politik, pasti berat. Ya tentunya kan saya harus berhenti jadi DPRD kan. Iya, risikonya itu. Resiko. Saya punya jabatan sampai 2024. Masih panjang. Masih panjang. Masih 4 tahun kurang sedikit ya. Dalam 1 tahun Bapak udah berani. Iya, jadi artinya ya udah niat, kalau niatnya bismillah ya. Gitu. Kita Siap. ikhtiar aja. Oke Pak, boleh nggak ceritakan ke kita apa sih jurus Bapak? Jurus. Ya. Jurus apa? Untuk Kungfu memikat hati apa? masyarakat. Oh, ngerti. Kirain jurus kungfu tadi. Ya.
Eh, Tadi saya mengatakan bahwa saya meyakini kalau niatnya benar, ikhlas, kita melakukan kebaikan kepada masyarakat, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Itu rumus saya. Ternyata memang dulu saya pernah banyak bantu orang ternyata. Bantu orang melahirkan, anak beasiswa, kemudian mungkin sering ongkosin orang. Ya akhirnya mereka mau jadi tim sukses. Oh, Ya, dan ternyata kami punya relawan banyak sekarang. Ya, alhamdulillah. relawan kami luar biasa. Orang pingin membantu kami. Gitu ya. Berapa banyak Pak? Boleh dijelaskan? Boleh, ya mungkin lebih dari 1000-an lah. 1000-an. Ya, yang Itu untuk relawan aja ya Pak? Kabupaten untuk Karimun. relawan se-Kabupaten Karimun. Dan Ya. itu mungkin kalau di persentase lebih besar yang Bapak bilang tadi, orang yang kurang puas dengan sekarang berarti. Iya, di dalam survei kami temukan bahwa tingkat kepuasan terhadap Petahana ini ada di bawah 50%. Jadi kalau misalnya orang puas di atas 65%, itu sulit untuk mengalahkan. Itu teorinya seperti ya. Tapi ternyata kalau masih di bawah, ya contohnya kan mungkin kalian bisa update sekarang ya bagaimana Perkembangan. perkembangan kami muncul ya di Karimun. Saya diundang banyak orang kan, saya bilang nggak bisa karena harus ada izin resmi, kemudian apalagi dengan pandemi COVID ya harus hati-hati, ini udah ada aturan. Tapi antusias untuk bertemu dengan kami itu luar biasa ya. Di pulau-pulau juga jadi luar biasa. Ini kami melihat mudah-mudahan bisa bertahan sampai di 9 Desember 2020. 9 Desember 2020. Itu waktu yang ditunggu-tunggu tentunya Pak. Iya, tentunya. Mungkin ada visi misi Pak, kira-kira. Visi misi, ya. Visi kami ingin mewujudkan agar Karimun ini menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Terbaik buat Karimun lah Ya, Pak. buat Karimun. Maju, sejahtera dan Ya. berbudaya. Nah, kenapa? Jadi gini, sering orang ngukur pemerintahan itu, harus tebal-tebal bukunya atau apa, ya. Saya pikir nggak harus seperti itu. Sebenarnya di dalam survei kami ada 3 hal yang menjadi keinginan atau masalah yang masyarakat ingin kita pecahkan, ya. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah pengendalian harga sembako. Kayaknya masalah di kita itu aja Pak ya. Kemiskinan, masalah Iya, rata-rata. betul. Ya, negara hadir, pemerintah hadir, bahkan negara telah memberikan amanah kepada Karimun sebagai daerah otonom, ya, yang bertujuan untuk melakukan hal-hal demikian. Jadi kalau misalnya kita punya potensi, punya kelebihan, anugerah dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi rakyat seperti ini juga kan berarti kan harus kita perbaiki. Ya. Nah, itu sebenarnya. Ya. Ada orang, ibu-ibu bertemu dengan kami yang menaruh harapan dengan kami. Pak Iskandar, kami udah sekolahkan anak kami jauh-jauh, udah kuliah, mungkin juga SMK, SMA, duit udah habis, saya kejualan keliling, suami berangkat ke Malaysia, udah balik tak ada kerjaan, dia bilang. Iya, itu harapan seorang orang tua terhadap anaknya. Begitu juga anak, dia pasti punya harapan juga kepada ibu bapaknya. Kasihan ibu bapakku sudah membiayai saya. Kenapa saya nggak untuk membantu mereka? Kan gitu. Nah, itulah harapan-harapan, saya pikir ya. Jadi saya ingin pecahkan 3 hal itu. Mudah-mudahan Pak. Amin. Kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan harga sembako kalau saya jadi bupati. Nah, karena masyarakat ini make it simple. Dia bisa sekolah, bisa biaya anak ke rumah sakit, bisa makan, ya sudah. Ngapain kita
ya kan? Apa namanya? Dia nggak minta macam-macam sebenarnya. Tak ada ketemu orang, Pak saya mau jadi bupati, gubernur, presiden, tak ada. Dia bikin sederhana itu aja. Tapi kebanyakan di daerah-daerah lain mungkin setiap pemimpin pasti berputar kepala untuk menyediakan ribuan bahkan jutaan lapangan pekerjaan, Pak. Bapak punya jurus tersendiri nggak untuk nantinya jika terpilih bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa di Kabupaten Karimun khususnya? Baik, di dalam 11 program unggulan kami sudah menetapkan ketika saya jadi bupati dan Pak Anwar jadi wakil bupati, kami ingin menyiapkan 5.000 lapangan pekerjaan. Kami akan create 5.000 lapangan pekerjaan. 5.000 pekerja ya. Gimana jurus-jurusnya itu strategi kami nanti. Tapi yang jelas gini, kita punya potensi, saya bilangin ya. Tadi yang saya katakan tadi, daerah FTZ, Free Trade Zone, perdagangan internasional, kita bisa buka tentang maritim, di daratnya juga potensi pertanian dan perkebunan modern, kemudian ada tambang, itu bisa ya. Orang banyak datang ke sini kok untuk kerja, maka kita nggak bisa. Nah, cuma kita harus siapkan juga sumber daya manusia kita yang baik, yang unggul. Ada BLK, Balai Latihan Kerja. Kita bilang 70% nanti anak-anak daerah yang bisa kerja di sini. Tapi kalau kita nggak siapin apa? Ini bukan perusahaan biasa-biasa. Ini bukan perusahaan mak bapak kita punya, bro. Kata orang bilang ya. Ini internasional. Ya, tentu ada banyak standar internasional. Apalagi kalau masuk ke bursa saham, dia harus zero accident. Tidak boleh ada kecelakaan. Makanya dia cari orang yang ini. Nah, kita harusnya ketika investasi masuk, kita siapkan. Oke, saya akan bantu Anda untuk melakukan mendirikan perusahaan di sini, tapi kami minta katakanlah 70% anak-anak tempatan, anak daerah ini. Kalian butuh yang spek seperti apa? Kriteria seperti oke, gini, kita janji ya. Kita siapin. Tapi kalau kita biar gitu saya tak bisa. Gitu. Itu yang menurut saya yang harus kita perbaiki ke depan. Gitu. Saya tanya, BLK ada nggak di sini? Nggak ada. Tapi Pinang. Pinang kan? Pinang. Ya, memang secara aturan itu adalah Provinsi. provinsi atau pusat. Tetapi ini kan warga kita. Kita juga harus ambil bagian. Boleh Pak ya? Boleh. Sharing atau apa. Banyak cara-caranya. Ya. Karena ini kan menyangkut. Anda tahu, ada 4 sampai 5.000 masyarakat Karimun yang mencari nafkah ke Malaysia. Rata-rata kan? Gitu. Dan mungkin lebih gampang Pak. Iya, ya, saya bukan ini. Apalagi dengan lockdown ini. Luar biasa kan terjadi kan? Iya. Artinya apa? Semuanya sudah Artinya pada ini kalau kita ke depan tidak berpikir bahwa kita ingin meng-create lapangan pekerjaan, wah nggak tahu saya apa yang terjadi. Terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 ini ya. Saya yakin apa dengan jurus jitu yang Bapak miliki? Tadi saya katakan bahwa kalau ini adalah bagian dari saya ingin berbuat baik sama masyarakat, saya punya pengalaman, mungkin pernah kuliah di Eropa. Ya. Saya 7 tahun dulu membantu Pak Sani, 11 tahun saya di DPRD, saya kira cukup. Ya, dan saya yakin juga sumber daya manusia Kabupaten Karimun, pegawai-pegawainya, baik ASN maupun non ASN atau yang bukan pegawai, kita punya qualified tentang itu. Tetapi kita perlu the strong leadership and smart leadership. Kita butuh pemimpin yang kuat ya, dan juga pemimpin yang cerdas dalam mengelola potensi-potensi yang kita miliki. Saya yakin itu. Ya. Jangan berpikir yang susah-susah sebenarnya. Ya. Oh, Singapura nggak punya apa-apa, tapi bisa dia bangkit gitu. Siap. Singapura ya, Pak ya? Iya. Oke. Berapa banyak jurus yang Bapak persiapkan untuk membangun Kabupaten Karimun? Ya, saya punya 11 jurus. 11 jurus itu sudah 11. menjawab ya baik bagaimana kita menyelesaikan masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan dan harga sembako ya. Termasuk kami ingin nih teman-teman ya.
kami di dalam itu adalah kami ingin mempromokan pariwisata. Pariwisata. Termasuk seni. Kami mendapatkan seni dengan seniman, menghargai seni dan seniman ya. Bagian kita nih. Kemudian yang kedua juga olahraga. Olahraga. Ya, olahraga. Jadi saya lebih konkret ya menempatkan itu. Ya. Untuk pandangan Bapak sendiri sebagai anggota DPRD provinsi, seperti apa sih olahraga di Kabupaten Karimun? Ya, sekarang kan kompetisi bola udah jarang lagi. Betul, Pak. Iya, Jarang banget. jarang kan. Saya pengen jadi gini, sebenarnya olahraga dan seni juga sebagai daya tarik untuk pengembang turis ya. Event juga bisa ya. Kemudian katakanlah acara-acara seni, event dan sebagainya ya bisa sebenarnya kalau kita kemas dengan baik. Kalau perlu kita undang Singapura, Malaysia, Iya. Brunei. Ramai kampung kita nanti sini ya. Bahkan saya berpikir kita perkuat Karimun ini. Kalau perlu ngapain kita ke Batam ya? Iya. Mending kita habisin duit juga kita di Karimun. Gitu. Biar berkembang semuanya. Biar ada mall gitu ya. Iya, ke depan seperti itu. Kita kuatkan ekonomi dan bisnis di Karimun ini. Oke, siap. Kebetulan sekarang kita kan sedang berada di dalam masa yang menyedihkan ya Pak ya, di zaman pandemi COVID-19 yang sangat terpukul Iya. untuk kita semua gitu. Apalagi tentang masalah ekonomi itu sangat berdampak pada semuanya gitu. Iya. Nah itu boleh secara singkat Pak, apa yang bisa buat masyarakat yakin Bapak bisa gitu nantinya untuk memanage ini? Iya, baik ya. Gini, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu bukan hanya melanda di daerah kita. Siap. Bukan hanya melanda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita juga sudah dapat arahan dari Pak Presiden kita ya. Jadi kita fokus dengan 3 hal. Yang pertama adalah pencegahan dan pengobatan. Ya, memang selama belum ada antivirusnya, itu sulit bagi kita untuk memprediksi kapan berakhirnya. Tapi mudah-mudahanlah negara kita berusaha untuk menjadikan antivirusnya. Ya. Nah, kalau yang pertama itu ya kita kelola rumah sakit, siapkan PCR semuanya alat untuk mendeteksi. Udah kalau jangan sampai seminggu baru ketahuan. Kalau belum kita ke Karimun punya alat sendiri PCR-nya itu ya atau swab. Sudah ya. punya kita Pak. Belum. Nunggu hasil seminggu ya, Udah 3 dikasih hari. sama provinsi kita. Ya, saya belum dapat informasi, tapi yang jelas kita belum punya ya. Kemudian APD, kemudian penguatan untuk pelayanan tenaga kesehatan dan tenaga medis kita perkuat ya. Puskesmas, sosialisasi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan juga adalah penguatan jaring pengaman sosial. Apa yang maksud dengan penguatan jaring pengaman sosial? Ya tadi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kena dampak parah, kita berikan bantuan dalam bentuk sembako, dalam bentuk yang lain sebenarnya BLT atau apa ya, harus perkuat kalau kan ini bermasalah. Nah, termasuk kalau bisa adalah kegiatan-kegiatan APBD misalnya, kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ya kalau bisa kita kuatkan padat karya. Misalnya ya di desa A kita bangun jalan, ya udah ajak orang kampung itu kerja. Biar orang punya uang ya, padat karya. Dari kita untuk kita. Ya, gitu. seperti itu. Ya. Yang ketiga, kita juga harus memberikan bantuan penambahan modal atau mengurangi relaksasi dari retribusi pajak sebagai pelaku usaha baik kecil maupun besar. Karena mereka harus survive. Kalau enggak nanti apa? Di PHK banyak orang nanti gitu. Jadi ini yang perlu kami lakukan nanti ke depan selama pandemi COVID masih berlangsung. Memang ini menjadi ekstra perhatian bagi kita semuanya.
Siap. Ada sedikit harapan Pak untuk masyarakat agar terhindar, agar ada sedikit pesan atau himbauan, ajakan atau seperti apa Pak? Ya, terkait dengan COVID ya, sebagaimana sering saya sampaikan, yang pertama senantiasa pakai masker, Siap. kemudian senantiasa cuci tangan, ya, hand sanitizer. Yang ketiga, kita jaga jarak dan nggak perlu kita keluar berkerumunan tempat-tempat yang memang kita tidak punya kebutuhan penting di sana gitu. Yang penting kita bisa mengendalikan diri, termasuk kuatkan imunitas ya, vitamin ya, oke, minum madu katanya ya, silakan itu. Oke. Itu himbauan kami kepada masyarakat. Yang jelas kita tak boleh putus asa. Siap. Ya, kita tetap ikhtiar. Bagi yang di kebun silakan untuk bercocok tanam, di laut silakan, nanti pada di rumah nggak produktif ya. Cuma harus kita atur protokol kesehatan COVID-19. Siap. Terakhir Pak, di media sosial kita itu lagi seru-serunya permasalahan pilkada tentunya. Nah itu lagi viral-viralnya, lagi asik-asiknya gitu. Ada sedikit pesan nggak buat para pendukung atau untuk pendukung lawan atau seperti apa gitu Pak, agar pilkada tahun 2020 yang kita jalani ini bisa berjalan dengan damai, tentram, nyaman, dan sehat. Baik, bagi masyarakat Kabupaten Karimun, terutama relawan atau tim pasangan yang nomor 1 atau nomor 2 ya. Siap. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pilkada ini adalah proses demokrasi, proses pesta demokrasi untuk memilih pemimpin. Yang namanya pesta tak perlu kita kelahi-kelahi, tak perlu kita hoak apalah, menjelekan orang si A si B, gak perlu ya. Kita adu program sebenarnya ya, mereka dan kita cuma adalah bersahabat ya, gak perlu kita terlalu habiskan energi untuk ini ya. Silakan, ini program saya, ini program si A, ya sudah gitu ya. Apalagi di medsos itu kita tidak mengontrol diri kita masing-masing. Makanya saya di relawan bersinar saya tegaskan, tidak boleh hoak ya, kemudian tidak boleh menjelek-jelekan orang lain gitu ya. Siap. Kalaupun kita ingin mengkritisi harus dengan fakta dan data. Karena itu juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito ya. Boleh kita mengkritisi petahana ya, asal kita punya argumentasi data yang kuat seperti itu ya. Kenapa Anda layak dipilih, mengapa Anda tidak layak dipilih, bisa ya, tapi silakan dengan fakta dan data ya. Jadi sekali lagi, kita adalah semuanya bersaudara. Yang penting dalam pilkada ini kita harus jujur, berlangsung dengan damai. Apapun pilihan kita hormati pilihan orang lain. Yang jelas dalam pilkada ini pasti ada yang menang dan kalah. Siap. Yang kalah harus siap-siap, dan menang juga harus merangkul yang kalah. Seperti itu kalau kita ingin membangun Karimun menjadi daerah otonom yang lebih baik dan maju. Siap. Luar biasa. Sepertinya itu pesan penting yang perlu kita tekankan kepada para netizen di Kabupaten Karimun tentunya ya Pak ya. Iya. Nah, karena kasihan kan calon-calon kita yang punya prestasi tinggi, yang sudah menabung prestasi dari awal hingga sekini, hingga sedemikian rupa, tapi dicoreng sama status-status yang menjelekkan, status-status yang kurang indah gitu, sehingga membuat masyarakat jadi lupa ini prestasinya yang udah tinggi-tinggi dari masing-masing paslon itu kemana gitu. Jadi
Mungkin pesan penting dari kita ya Pak ya, semoga pilkada bisa berjalan dengan aman, tentram, tanpa menghujat, saling membenci, bahkan memutuskan tali silaturahmi sesama kita masyarakat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Oke Pak, terima kasih Pak Haji Ing Iskandar Syah. Terima kasih atas waktunya. Mungkin mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir kali Bapak di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Pilkada tahun 2020 berjalan aman, damai, dan tentram. Dan yang penting sehat ya Pak ya. Sehat yang penting. Terima kasih semuanya. Ayo sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.